Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Shofrek. Selamat menyaksikan. Alis Zhu Hengyu tidak bisa menahan kerutan dan kencang. Setidaknya akan ada beberapa tahun sampai api penyucian berikutnya dimulai. Pada tahap ini, orang-orang yang tinggal di sini pada dasarnya adalah penduduk setempat dari ibu kota kekaisaran. Permintaan mereka untuk berbagai harta sangat rendah. Hanya ketika api penyucian berikutnya dibuka, keluarga besar dan pasukan dari 3.000 kelompok pulau di Kepulauan Setan akan berkerumun. Saat itu, musim puncak untuk rumah lelang juga menyusul. Perlu disebutkan bahwa kepedulian rumah lelang belum tentu para biksu muda yang masuk ke api penyucian yang tak berujung. Apa yang benar-benar diperhatikan oleh rumah lelang sebenarnya adalah para beku utama yang bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak kecil. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar kaya dan memiliki daya beli. Di sela-sela pikiran, Zhu Hengyu menoleh dan memandang Wu Xiuli. Menghadapi tatapan Zhu Hengyu, Wu Xiuli tiba-tiba memerah dan melihat ke bawah dengan malu-malu. Tetapi pada saat ini, Zhu Hengyu terperangkap dalam pikiran dan tidak memperhatikan hal-hal ini. Saya hanya berpikir bahwa gadis ini memiliki kulit tipis dan lebih cenderung pemalu. Bahkan jika dia memperhatikan ini, Zhu Hengyu tidak akan banyak berpikir. Dia tidak berpikir dia narsis, dia telah mengilhami hati seorang gadis muda. Sambil memikirkannya, Wu Xiuli malu-malu untuk beberapa saat dan akhirnya santai. Dia berbalik dengan malu-malu dan menatap Zhu Hengyu. Wu Xiuli berkata dengan malu-malu. Itu, sebenarnya, jika kamu ingin membeli bayi, kamu tidak perlu pergi ke rumah lelang. Apa? Menatap Wu Xiuli dengan curiga, Zhu Hengyu berkata, jika Anda membeli bayi, kemana Anda pergi tanpa pergi ke rumah lelang? Menghadapi pertanyaan Zhu Hengyu, Wu Xiuli tidak bisa membantu tetapi tertegun. Meskipun itu hanya staf kecil di bagian bawah masyarakat. Tetapi harus dikatakan bahwa bahkan seorang karyawan kecil, bahkan masyarakat tingkat terendah, ia juga seorang karyawan kecil dari modal kekaisaran dan tingkat masyarakat terendah di modal kekaisaran. Belum lagi sisanya, hanya mengetahui dan memahami ibu kota kekaisaran saja, Zhu Hengyu sulit ditangkap. Wu Xiuli lahir di ibu kota kekaisaran, tumbuh di ibu kota kekaisaran, dan berkeliaran di ibu kota kekaisaran sejak kecil. Sebagai ibu kota kekaisaran moyang, keamanan kota Yangxin sangat baik, dan jaminan sosial juga ada. Di sini, itu adalah tempat paling aman untuk seluruh perlombaan domba iblis. Di sini, itu juga tempat dengan penghasilan tertinggi untuk seluruh klan domba iblis. Sejauh menyangkut modal kaisar, Wu Xiuli, sebagai kaisar tua tidak memiliki masalah sama sekali. Dia telah tinggal di ibu kota kekaisaran sejak kecil, dan pengetahuannya tentang ibu kota kekaisaran sangat akrab. Karena itu, karena saya tahu Zhu Hengyu ingin membeli bayi, ia tentu tahu di mana harus membelinya. Setelah merenung sebentar, Wu Xiuli berkata, rumah lelang, meskipun ada banyak harta untuk dibeli, tapi, sebagian besar harta disimpan di tangan kamar dagang utama. Di dalam ibu kota kekaisaran, di antara saluran penjualan berbagai harta, rumah lelang sebenarnya hanya satu dari ribuan saluran. Selain rumah lelang, ada toko-toko seperti Jubaoge, Yibaoge, Zenbaoge, Del, yang melakukan akuisisi dan penjualan. Sebaliknya, rumah lelang adalah platform besar yang mengintegrasikan semua kategori dan melelang semua harta. Toko-toko lain biasanya hanya berurusan dengan satu jenis harta. Sederhananya, apapun harta yang ingin Anda beli, pada dasarnya Anda dapat membelinya di rumah lelang. Selain itu, mereka yang bisa memasuki rumah lelang jelas merupakan harta karun terbaik. Bayi biasa, tidak bisa memenuhi standar syuting. Namun, jika Anda memiliki tujuan tertentu. Sebagai contoh, saya ingin membeli satu set baju besi. Maka jika Anda pergi ke rumah lelang, Anda jelas tidak terlalu pintar. Meski setiap jenis lelang, pasti ada beberapa harta seperti baju besi yang akan dilelang. Tapi pertama, jumlahnya terbatas, dan kedua, harganya terlalu tinggi. Yang paling penting adalah para pesaing punya terlalu banyak waktu. Di rumah lelang, harta karun dijual dengan harga premium, yang merupakan hal biasa. Sepotong baju besi senilai 10 juta hanya bisa dijual seharga 10 juta di toko. Tetapi tidak jarang untuk menaruhnya di rumah lelang dan menjual 100 juta. Mendengarkan kata-kata Wu Xiuli, Zhu Hengyu langsung mengerti. Rumah lelang sebenarnya adalah koleksi harta dari semua lapisan masyarakat, dan lelang yang terbaik dari mereka. Tetapi harta dari semua lapisan masyarakat tidak hanya beragam, tetapi juga jumlahnya terlalu banyak. Jika Anda membawanya ke rumah lelang untuk dilelang, hanya satu jenis harta yang cukup bagi Anda untuk menembak selama 3 hari 3 malam. Karena itu, jika Anda tidak ingin pergi ke Taobao, jadi, selama ada tujuan yang jelas, lebih hemat biaya untuk pergi ke toko-toko besar untuk membeli.
Tidak hanya harganya lebih adil, tetapi yang paling penting, ada variasi besar dan kuantitasnya cukup. Berbeda dengan rumah lelang, setiap jenis harta mungkin hanya memiliki satu atau dua potong, dan Anda harus bersaing liar sebelum Anda dapat membelinya. Bahkan, para kaisar lama tidak pernah pergi ke rumah lelang. Untuk ibu kota kekaisaran, rumah lelang digunakan untuk menipu orang asing dan orang bodoh untuk membayar lebih. Orang asing tidak mengenal kaisar, sehingga mereka sering tertipu. Seorang prajurit ajaib senilai 100 juta batu kekuatan sihir dapat dibeli di toko normal dan dibayar langsung. Mirip dengan milisi, tidak perlu bertarung. Tapi orang luar itu tidak mengerti. Melihat senjata yang bagus di rumah lelang, matanya langsung bersinar. Pada harga itu, hilang. Sebuah harta yang bernilai kurang dari 100 juta batu energi ajaib, Anda dapat membelinya di toko manapun. Di rumah lelang, adalah mungkin untuk menembak harga lebih dari 100 juta, atau bahkan ratusan juta. Mendengarkan Wu Xiuli, Zhu Hengyu mengangguk dalam-dalam. Alasan mengapa dia mengundang Wu Xiuli untuk makan malam lagi membantunya memesan sup pepaya perak dengan 8 kaki, bukankah itu alasannya? Tentu saja, jika murni untuk membeli bayi, Zhu Hengyu tidak begitu murah hati. Alasan mengapa Zhu Hengyu membeli Wu Xiuli, sebenarnya, tujuan sebenarnya sudah jelas. Terus terang, tujuan utama Zhu Hengyu adalah ratusan naga kimia di lobi Purgatory Hotel. Meskipun mengingini ratusan hualong sibau, Zhu Hengyu benar-benar takut untuk langsung membayar bunga-bunga eksotis itu. Kalau tidak, itu terlalu mencolok. Satu tidak baik, jika targetnya terbuka, Zhu Hengyu akan mati. Adapun cara mendapatkan keempat naga itu, Zhu Hengyu belum tahu. Tapi itu tidak mendesak sekarang. Cepat atau lambat, dia pasti akan menemukan cara. Berpikir tentang itu, Zhu Hengyu berkata, jika saya ingin membeli beberapa bola ajaib yang diwariskan, dapatkah ada tempat lain selain rumah lelang? Mengirim bola ajaib. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Wu Xiuli mengangguk dengan gembira dan berkata, tentu saja, ada. Rumah Raja Iblis Zanjia, ibu kota kekaisaran, adalah bisnis yang mewarisi bola ajaib. Mendengar kata-kata Wu Xiuli, Zhu Hengyu langsung membuka matanya. Berhentilah pergi ke rumah lelang, dan kembali ke rumah iblis. Zhu Hengyu menunjuk ke kusir di depan. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, kusir itu tidak banyak bicara. Dengan cambuk di tangannya, ia mengemudikan kereta dan berbelok ke jalan lain. Melihat adegan ini, Zhu Hengyu menoleh untuk melihat Wu Xiuli dan bertanya. Ada apa dengan rumah iblis? Bisakah kata iblis digunakan sebagai nama toko? Wu Xiuli Yanran tersenyum, pedagang biasa secara alami tidak diizinkan, tetapi keluarga Zhang dapat digunakan dengan santai. Pedagang biasa seharusnya tidak dengan santai menyebut nama iblis. Tapi keluarga Zhang berbeda karena nenek moyang keluarga Zhang benar-benar setan. Menara iblis ini juga milik iblis Zanjia. Mengangguk, Zhu Hengyu tidak melanjutkan untuk bertanya. Meskipun dalam hatiku, masih ada banyak keraguan tentang menara iblis. Namun sebenarnya, tidak perlu bertanya. Ketika Anda tiba di menara iblis, Anda bisa mengamati diri sendiri. Bahkan jika Anda memiliki keraguan, Anda harus bertanya kepada penjaga toko menara iblis alih-alih bertanya kepada Wu Xiuli. Lagi pula, bahkan jika dia tahu beberapa informasi, tidak mungkin untuk tahu terlalu banyak. Antara kereta dan Mercedes-Benz, setelah 1,5 jam, akhirnya berhenti di depan gedung yang megah dan menjulang. Setelah turun dari kereta, Zhu Hengyu dan Wu Xiuli berjalan menuju menara iblis yang agung. Memasuki menara setan, pelayan-pelayan itu dengan cepat menyapanya. Melihat pelayan yang penuh gairah, Zhu Hengyu berkata, dapatkan penjaga toko Anda dan katakan bahwa ada bisnis besar. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, pelayan itu memandang Zhu Hengyu tanpa sadar, tetapi ragu untuk pergi. Jelas pakaian Zhu Hengyu memengaruhi penilaian orang lain terhadapnya. Menghadapi adegan ini, Zhu Hengyu segera mengerutkan kening. Apakah kamu marah? Itu tidak cukup. Namun, Zhu Hengyu tiba-tiba menyadari pentingnya pakaian. Meskipun Zhu Hengyu kaya sekarang, jika pakaiannya biasa, sulit bagi pihak lain untuk memperlakukannya sebagai karakter. Jika Anda mengabaikannya, itu akan baik-baik saja. Tetapi jika Anda tidak memperhatikannya, maka Anda bahkan tidak dapat menyentuh orang penting dari pihak lain. Melakukan banyak hal pasti lebih sedikit dengan sedikit. Sekarang Zhu Hengyu, dia terlalu biasa untuk dipakai. Sekalipun ada bisnis besar, orang mungkin tidak berani memanggil penjaga toko. Jika Anda seorang pedagang manusia, apa hak untuk melihat penjaga toko besar di rumah setan? Seorang pelayan di orang lain, adalah baik untuk dapat menerima Anda tanpa mata anjing. Sebagai gantinya bagi anak-anak bruder yang jahat itu, mereka mungkin dengan sengaja merusak compang camping, dan kemudian berlari untuk memainkan beberapa permainan tamparan. Tapi pikirkan itu, penjaga toko besar di rumah, yang mengelola segalanya setiap hari, bagaimana mungkin setiap pelanggan harus diterima secara pribadi? Jika ini benar-benar terjadi, bahkan jika penjaga toko besar dari orang lain memiliki 3 kepala dan 6 lengan dan mahir dalam seni avatar, saya takut dia akan terlalu sibuk. Dandani dirimu sendiri, bukan hanya untuk menyenangkan dirimu sendiri. Lebih penting lagi, buktikan nilai Anda dan buktikan kekuatan Anda. Bukannya anjing terlihat rendah.
Kuncinya adalah Anda harus membuktikan bahwa Anda memiliki kualifikasi untuk dinilai oleh pihak lain. Jika tidak, bahkan jika mata pihak lain rendah, tanggung jawab tidak semua untuk pihak lain. Tamparan tidak terdengar, tanggung jawab ini harus setidaknya setengah dari satu orang. Tentu saja, banyak pembela pasti akan menyalahkan dan bahkan bersumpah pada perilaku mencari anjing seperti itu. Dan nyatanya, budaya semacam ini benar-benar tidak layak untuk diadvokasi. Bahkan jika itu mungkin, itu harus sepenuhnya ditinggalkan dan sepenuhnya ditolak. Namun, ideal adalah ideal, hasrat adalah hasrat. Dunia nyata adalah kenyataan seperti itu, begitu kejam. Anda bisa membencinya, tetapi tidak mungkin mengubahnya. Satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan adalah beradaptasi dengannya. Bukan tidak mungkin untuk pergi ke langit. Tapi jalan menuju langit adalah jalan paling sulit di dunia. Ambil Zhu Hengyu misalnya, dia bisa bertahan pada kegigihannya. Tetapi hasil yang harus dia tanggung adalah bahwa kemanapun dia pergi, dia tidak akan dihargai. Apapun yang Anda lakukan itu sulit. Menara iblis ini masih bagus. Orang-orang adalah toko yang membuka pintu untuk melakukan bisnis dan tidak akan menolak Zhu Hengyu di luar. Jika Anda terus melakukan hal-hal lain, mungkin tidak ada pembicaraan yang bagus. Di banyak tempat, ia bahkan mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk masuk. Pada saat ini, Zhu Hengyu terjebak dalam situasi ini. Bisnis yang ingin dibicarakannya bukanlah agar sang pelayan menjadi tuan. Pelayan ini sama sekali tidak bisa memberinya informasi dan informasi. Tidak mungkin bagi Zhu Hengyu untuk memahami dan berhubungan dengan bola sihir warisan yang lebih tinggi dan bermutu. Tentu saja, pelayan itu memang memandang rendah anjing itu. Jika Zhu Hengyu ambisius, berbalik dan pergi. Tetapi jika Anda tidak membeli sejumlah besar bola ajaib yang diwariskan, bagaimana Anda bisa membangun pasukan bersenjata Tenmajima? Sebagai perwira, Zhu Hengyu, bagaimana mempersenjatai ratusan tentaranya? Mungkinkah dikatakan bahwa setelah Zhu Hengyu menjadi perwira, apakah ia masih harus pergi sendiri untuk mengisi daya? Jika ini masalahnya, mengapa ia harus menjadi perwira? Dan tidak sekarang. Dalam periode waktu berikutnya, Zhu Hengyu akan sering berhubungan dengan pedagang. Situasi ini ditemui berkali-kali setiap hari. Kemanapun dia pergi, Zhu Hengyu menghadapi situasi yang sama. Dengan mendesah, meskipun Zhu Hengyu tidak mau, dia masih harus melakukan ini untuk dirinya sendiri. Dalam desahan, Zhu Hengyu melambaikan tangan besarnya, dan cahaya biru berkedip. Dalam serangkaian 3 raungan berat, 3 kotak kayu besar dengan tinggi setengah orang jatuh dengan keras di tanah. Zhu Hengyu membuka tutup 3 kotak kayu. Tiba-tiba, batu ajaib superior dari 3 kotak besar muncul di depan semua orang. Masing-masing dari 3 kotak itu sangat besar. Tidak perlu menghitung dengan hati-hati, dan hanya sekitar perkiraan yang bisa mendapatkan angka spesifik. 3 kotak besar batu ajaib unggul, yaitu 300.000. Nilai totalnya telah mencapai 3 miliar batu ajaib. Melihat pelayan itu dengan acuh tak acuh, Zhu Hengyu berkata, silakan keluar dari penjaga toko, ada bisnis besar. Oh, bagus. Bintang tercengang melihat batu ajaib superior dari 3 kotak besar. Orang kaya, pada kenyataannya, pelayan itu tidak terlihat. Tetapi itu adalah pertama kalinya saya melihat 300.000 batu energi magis superior dengan mata saya sendiri. Tidak hanya pelayan, tapi Wu Xiuli juga terpana. Dia telah melihat lebih banyak uang. Setiap hari Anda memasuki atau meninggalkan hotel purgatori, Anda kaya atau mahal. Tapi seperti Zhu Hengyu, membawa 3 miliar batu energi magis bersamanya, ini adalah pertama kalinya aku melihatnya. Menyaksikan pelayan berlari ke aula belakang. Zhu Hengyu melambai dengan acuh tak acuh dan menyingkirkan batu energi sihir unggul dari 3 kotak besar. Jangan melihat pengeluaran baru-baru ini Zhu Hengyu, sepertinya banyak. Faktanya, apa yang dia belanjakan bahkan bukan sebagian kecil dari pecahan itu. Dalam cincin dimensi Zhu Hengyu, tidak hanya 1000 kotak batu energi sihir yang unggul. Faktanya, 1000 kotak dan 100 juta batu energi magis superior itu adalah yang terakhir kali Zhu Hengyu memuatnya dari gudang. Sebelum gudang dibangun, semua pendapatan perdagangan dengan keluarga ular laut sebenarnya terkandung dalam cincin Zhu Hengyu. Karena itu, di dalam cincin dimensi Zhu Hengyu, sebenarnya ada lebih dari 3000 kotak batu ajaib unggul. Secara total, ada lebih dari 300 juta batu ajaib unggul. Yang paling penting adalah sudah lebih dari 2 tahun sejak Zhu Hengyu meninggalkan Pulau Tianmo, dan hampir 3 tahun telah berlalu. Selama periode ini, melalui perdagangan dengan ular laut, saya tidak tahu berapa banyak kotak batu ajaib unggul yang ditimbun. Karena ini, Zhu Hengyu harus menghabiskan semua 300 juta batu energi magis tingkat tinggi di tangan. Kalau tidak terlalu boros untuk menimbunnya sepenuhnya. Saya mendengar bahwa sebuah bisnis besar datang ke pintu, dan penjaga toko rumah iblis segera berlari keluar. Menara iblis ini, meskipun itu adalah milik iblis. Tetapi jujur saja, bahkan jika keluarga iblis besar, tidak ada banyak pergantian modal. Semakin besar keluarga, semakin besar industri dan semakin besar biaya. Terlebih lagi, untuk Demon Rache, tidak ada lagi Magic Power Stone yang cukup.
Konsumsi tahunan kultivasi saja adalah angka astronomi. Terutama dalam pertempuran dengan orang asing, banyak batu energi sihir dikonsumsi untuk memulihkan energi sihir, dan itu sangat mahal. Setelah pertempuran, Anda dapat mengkonsumsi puluhan miliar, atau bahkan ratusan miliar batu energi magis dengan santai. Yang disebut, ketika meriam berbunyi emas adalah 20.000. Apa perang itu? Terus terang, perang sebenarnya tentang uang. Tanpa cukup uang, perang tidak bisa diluncurkan sama sekali. Setiap tahun, klan iblis akan memiliki puluhan juta perang dengan ras asing. Setiap perang memakan miliaran, ratusan, atau bahkan ratusan miliar batu ajaib. Terutama pertempuran skala besar itu, perlu untuk berinvestasi dan mengkonsumsi triliunan batu ajaib. Jangan melihat iblis itu sangat agung, sangat mendominasi. Namun nyatanya, ada banyak pasukan di bawah perintah iblis. Ada juga banyak orang yang perlu dia dukung. Jika tidak ada industri yang cukup untuk mendukung konsumsi ini, bahkan iblis akan bangkrut. Alasan mengapa Zhu Hengyu menjadi perwira, ia memberikan sebidang tanah, untuk apa? Sederhananya, tujuannya adalah memberinya situs untuk memungkinkannya mengembangkan industrinya sendiri. Untuk menjaga konsumsi pasukan Anda. Tentara setan semuanya adalah pasukan pribadi. Secara umum, pemeliharaan tentara mengharuskan para jenderal untuk bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Departemen militer tidak mengeluarkan biaya militer, juga tidak akan memiliki persediaan. Tidak peduli kapan dan di mana, pasukan jenderal iblis milik mereka sendiri, dan yang lain tidak bisa dijarah. Sebagai jenderal iblis, satu-satunya hal yang harus mereka patuhi adalah perintah tentara. Jika departemen militer ingin mengirim pasukan ke garis depan, sebagai perwira akar rumput, itu tidak bisa ditoleransi. Jika Anda harus tidak patuh, itu adalah kematian murni. Akan dicekik oleh klan domba iblis, tidak ada cara untuk hidup. Karena itu, Zhu Hengyu sangat mementingkan pasukan swasta yang akan dibentuk dan menjadi milik Zhu Hengyu. Bagaimanapun, tidak peduli berapa banyak yang diinvestasikan dalam pasukan pribadi ini, itu tidak akan sia-sia. Tentara ini sendiri milik Zhu Hengyu. Berinvestasi dalam pasukan Anda sendiri berarti berinvestasi dalam diri Anda sendiri. Hanya dengan membentuk pasukan pribadi yang kuat, ia dapat mengikuti Zhu Hengyu, pergi ke medan perang untuk pergi ke selatan dan pergi ke utara untuk bertarung, berlari, dan membantunya untuk membangun prestasi militer yang luar biasa. Hanya dengan membangun prestasi militer yang luar biasa kita dapat terus meningkatkan peringkat kita, sehingga membentuk pasukan yang lebih besar dan bahkan korps. Pada saat itu, Zhu Hengyu secara alami lebih kuat. Dengan kekuatan yang lebih besar, Zhu Hengyu dapat memiliki lebih banyak kekayaan dan lebih banyak industri. Kalau tidak ada kekuatan yang cukup untuk melindungi. Jika ada banyak kekayaan di langit, itu hanya perut ikan, menunggu orang lain untuk menjarah. Terlahir sebagai anak laki-laki, siapa yang tidak ingin menghasilkan uang, dan memiliki sejarah panjang? Dan jika Anda ingin mewujudkan cita-cita dan ambisi Anda hanya bisa selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah. Salah satu hal terpenting yang sekarang dihargai oleh Zhu Hengyu adalah membeli sejumlah sihir langka dan keterampilan sihir untuk mempersenjatai tim yang akan datang. Zhu Hengyu ini melepas fondasi. Ini adalah pusat gravitasi dari karya Zhu Hengyu saat ini, yang dapat digambarkan sebagai prioritas utama. Jika pasukan yang kuat tidak dapat dibentuk, tidak ada yang bisa dikatakan tentang segalanya. Papa, di langkah kaki yang renyah, penjaga toko The Devil's Mansion berlari keluar dari aula belakang dengan senyum di wajahnya. Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat penjaga toko yang gemuk dan menyeringai itu. Zhu Hengyu dan Wu Xiuli disambut ke aula bagian dalam oleh penjaga toko yang gemuk. Tanpa salam berlebihan, Zhu Hengyu berbicara langsung kepada penjaga toko yang gemuk itu untuk katalog daftar. Zhu Hengyu akan melihat daftar bola sihir warisan yang dimiliki oleh Rumah Raja Iblis dan dijual ke dunia luar. Konfirmasikan bahwa Zhu Hengyu memang banyak diinvestasikan. Setelah mengkonfirmasi bahwa Zhu Hengyu ingin melakukan pembelian besar, penjaga toko yang gemuk tidak ragu-ragu, dan langsung mengeluarkan 6 katalog daftar. 6 katalog daftar mencakup semua jenis bola ajaib yang diwariskan. Tidak ada yang bisa dikatakan dalam 3 volume pertama, yang merupakan bola sihir warisan primer, menengah dan lanjutan. 3 katalog daftar lainnya membuka mata bagi Zhu Hengyu. Ada 3 jenis bola sihir warisan di atas bola sihir warisan dasar, menengah dan lanjutan. Jenis pertama dari bola ajaib yang diwariskan adalah bola ajaib yang diwariskan yang langka. Bola sihir langka yang diwarisi termasuk api sulap meledak Zheng Xiaoyu, serta perisai sihir Zhu Hengyu dan penjara energi sihir. Bahkan, letusan sungai Jian yang tak terbatas dan rekonsiliasi energi ajaib Zhu Xiaomei termasuk dalam warisan yang langka. Warisan langka, apakah itu dasar, menengah, atau lanjutan, tidak masuk akal. Warisan langka tidak diklasifikasikan. Meskipun energi magis Zhu Xiaomei dapat direkonsiliasi, itu hanya sihir warisan primer. Tetapi berharganya dan kepraktisannya jauh lebih dari sekadar warisan biasa. Warisan langka berada di luar sistem warisan primer, menengah, dan lanjutan, dan tidak dapat dibagi ke dalam tingkatan komoditas.
Sederhananya, warisan langka lebih tinggi dari warisan primer, menengah, dan lanjutan. Kekayaan dan kepraktisannya hanya di bawah warisan tertinggi. Warisan langka tidak dapat dibandingkan dengan warisan tertinggi. Rekonsiliasi energi magis Zhu Xiaomei, tidak peduli seberapa kuat dan praktisnya, tidak dapat dibandingkan dengan senjata tak terbatas Zhu Hengyu. Tetapi jika Anda berpikir bahwa warisan tertinggi adalah warisan terkuat, maka itu salah. Jumlah warisan pamungkas sebenarnya tidak sekecil yang diharapkan. Jenis warisan akhir yang sama tidak unik untuk satu orang. Oleh karena itu, meskipun warisan pamungkas sangat kuat dan berharga, itu bukan warisan tertinggi, juga bukan warisan yang terkuat. Pemula, menengah, mahir, langka, ultimate. Di atas kelima tingkat warisan ini, ada jenis warisan lain yang benar-benar tertinggi. Warisan ini tidak akan diulang. Hanya satu yang dapat ditemukan di seluruh medan perang yang runtuh. Warisan semacam ini dinamai satu-satunya warisan. Satu-satunya warisan adalah kekuatan supremasi. Menurut catatan Menara Iblis, hanya ada 9 jenis warisan. Kecuali penguasa generasi sebelumnya terbunuh dalam perang, jika tidak warisan semacam ini, tidak akan pernah ada yang kedua. Di antara mereka, kekuatan Zhu Hengyu untuk Shen Luo adalah salah satu dari 9 warisan unik. Sebagai satu-satunya warisan, baik kuantitas maupun kekuatannya jauh melampaui warisan utama. Namun, satu-satunya warisan terlalu langka. Tidak peduli seberapa langka atau berharganya warisan utama, seseorang pasti akan muncul dalam 10 tahun. Tetapi satu-satunya warisan adalah 9. Dan sebagai satu-satunya warisan, hanya ada satu pada saat yang bersamaan. Karena itu, sangat sulit untuk mendapatkan satu-satunya warisan. Pada dasarnya tidak mungkin. Melihat daftar tipis satu-satunya warisan, Zhu Hengyu tidak diam-diam rahasia. Sensasi ini tidak mudah. Itu ternyata menjadi satu-satunya warisan Kongres Nasional ke-9. Setelah membaca sebentar, Zhu Hengyu dengan lembut meletakkan satu-satunya daftar warisan. Jelas, meskipun rumah iblis adalah industri iblis. Tetapi pada kenyataannya, bahkan iblis sendiri tidak memiliki warisan yang unik, bagaimana ia bisa dijual. Menurut penjaga toko yang gemuk, semua bola ajaib yang diwariskan di toko akan dilingkari pada daftar. Zhu Hengyu melihatnya untuk waktu yang lama, dan dia tidak menemukan 9 warisan unik yang dilingkari. Meskipun daftarnya ada, tidak ada inventaris yang tersedia untuk dijual di gedung iblis ini. Jika benar-benar hanya ada satu warisan, maka iblis telah menggunakannya untuk waktu yang lama, bagaimana ia bisa terjual habis. Setelah menutup daftar satu-satunya warisan, Zhu Hengyu mengambil daftar warisan tertinggi. Ada lebih banyak jenis warisan utama. Berbeda dengan satu-satunya warisan, ada sebanyak 81 jenis warisan utama. Sangat disayangkan bahwa Zhu Hengyu jelas tidak datang pada waktu yang tepat. Jika Anda melihat lebih dekat, memang ada banyak nama warisan utama di daftar tersebut. Tetapi di atas lingkaran itu, hal itu disilangkan lagi. Jelas, warisan-warisan utama ini telah terjual. Dengan tidak berdaya mengangkat kepalanya, Zhu Hengyu memandangi bos yang gemuk itu dan berkata, "Mengapa, warisan utama, adakah tidak ada inventaris?" Senyum malu, bos gemuk berkata, "Maaf, warisan utama terlalu populer, sulit untuk menyimpan inventaris. Mari kita lihat warisan langka ini. Ada beberapa inventaris langka." Mendengar kata-kata bos gemuk itu, Zhu Hengyu tiba-tiba menjadi tertarik. Menempatkan daftar warisan utama, Zhu Hengyu mengambil daftar warisan langka. Ada lebih banyak jenis warisan langka daripada warisan utama, sebanyak 365. Sepanjang jalan, banyak warisan langka tersedia. Bersemangat, Zhu Hengyu melihat dengan hati-hati. Segera, wajah Zhu Hengyu menunjukkan kekecewaan. Cukup yakin, alasan mengapa warisan langka ini ditinggalkan bukan tanpa alasan. Warisan yang benar-benar langka dan benar-benar berharga tidak dapat ditinggalkan di sini. Bahkan warisan pamungkas, yang sangat mahal, telah dibeli dengan harga tinggi. Bagaimana warisan langka yang arogan dan praktis ini tetap ada? Jika Anda perhatikan lebih dekat, warisan langka yang tersisa semuanya memiliki satu atau lebih kekurangan. Misalnya, jika meteorit turun, sebuah meteorit raksasa dapat dipanggil untuk jatuh bebas dari kubah langit dan membombardir target. Namun, jika Anda ingin memanggil meteorit raksasa, Anda perlu mengonsumsi sejumlah besar batu ajaib, dan butuh banyak waktu untuk memanggilnya. Yang terpenting, dalam proses memanggil meteorit raksasa, terutama ketika meteorit itu muncul dan jatuh dengan kecepatan penuh, musuh dapat dilihat atau bahkan dihindari. Sebelum meteorit jatuh ke tanah, musuh sudah kehabisan apalagi yang bisa menghantamnya. Selain itu, meteorit ini turun, dan setiap pemanggilan meteorit membutuhkan puluhan ribu batu energi magis yang unggul. Ketika sebuah meteorit hancur, nilai batu energi sihir yang dikonsumsi mencapai ratusan juta. Selain itu, bahkan jika itu adalah warisan langka yang tidak praktis, harganya setinggi 1 miliar. Sambil menggelengkan kepalanya, Zhu Hengyu menunjuk ke langit meteorit dan berkata, "Kau ambil bola ajaib yang diwariskan ini, aku menginginkannya." "Apa?" Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, mata bos gemuk itu melebar dengan gembira.
Melihat penampilan gembira bos gemuk itu, Zhu Hengyu juga tahu bahwa dia pasti bahagia dan hancur. Jika itu milik orang lain, bahkan jika mereka mampu membeli meteorit ini, mereka pasti tidak akan mampu membelinya. Tapi Zhu Hengyu berbeda, dia mampu, dan dia mampu. Meskipun setiap kali dilepaskan ia akan mengkonsumsi sejumlah besar batu ajaib. Tetapi signifikansi strategis dari meteorit ini terlalu signifikan. Meskipun dikatakan bahwa selama jatuhnya meteorit, musuh dapat melihat dan dapat menghindari. Tetapi pada kenyataannya, sebagai warisan strategis, sasaran pemboman mungkin tidak selalu manusia. Anda tahu, gravitasi di atas medan perang yang runtuh sangat berlebihan. Dalam keadaan seperti itu, sekali meteorit raksasa dipanggil itu terlalu menakutkan. Dalam puluhan ribu kali lingkungan supergravitasi, betapa dahsyatnya kekuatan penghancur meteorit raksasa jatuh dari langit. Di sebuah desa kecil biasa, saya takut jika sebuah meteorit mengenai itu, ia akan benar-benar hilang. Meskipun waktu pemanggilan lebih lama, meskipun mengkonsumsi lebih banyak batu energi sihir, tetapi kekuatan penghancurnya benar-benar luar biasa. Warisan langka ini, meskipun kuat, tentu saja tidak sebagus warisan pamungkas. Tapi kelangkaannya masih di atas warisan tertinggi. Tidak peduli seberapa kuat warisan utama itu, akan ada satu setiap 10 tahun. Di altar warisan utama, setiap 10 tahun pasti akan mengembun bola ajaib warisan utama. Warisan langka sangat berbeda. Warisan langka, alasan mengapa itu disebut warisan langka, tidak berarti bahwa ia memiliki kurang dari warisan tertinggi. Tapi jangan lupa bahwa ada lebih dari 300 jenis warisan langka. Kemungkinan warisan langka dari jenis yang sama sangat rendah. Dan itu juga merupakan warisan langka. Kemarahan energi sihir, letusan energi magis, dan semburan api magis lebih umum. Dan energi ajaib seperti Zhu Xiaomei berdamai, dan penurunan meteorit ini, sangat jarang. Bahkan, pewarisan meteorit yang sangat besar bahkan lebih jarang daripada rekonsiliasi energi magis. Menurut pengantar di daftar, warisan langka ini juga dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkat pertama adalah warisan langka tingkat biasa. Ini termasuk kemarahan energi sihir, letusan energi sihir, pemenjaraan energi sihir, dan semburan api ajaib. Tingkat kedua dianggap jarang. Ini termasuk rekonsiliasi energi sihir Zhu Xiaomei, dan perisai energi sihir Zhu Hengyu. Tingkat ketiga adalah warisan langka yang tidak dicetak. Secara umum, hanya ada satu warisan cetak yang langka. Yang kedua tidak pernah muncul sebelum dan sesudah. Dalam batas tertentu, warisan langka yang tidak dicetak ini tampaknya sama dengan satu-satunya warisan. Tapi sebenarnya itu bukan. Warisan langka dari cetakan, meskipun hanya ada satu, tetapi kekuatannya pada dasarnya konstan. Dan satu-satunya warisan, walaupun hanya ada satu, tetapi memiliki tempat perbedaan dan warisan yang langka. Satu-satunya warisan memiliki kekuatan pertumbuhan tanpa batas. Oleh karena itu, satu-satunya warisan juga disebut warisan yang diturunkan. Dan warisan langka dari edisi unik tidak memiliki kekuatan pertumbuhan tanpa batas. Meskipun dikatakan bahwa dengan peningkatan tubuh sihir, meteorit yang dipanggil menjadi semakin besar, dan kekuatan destruktif yang disebabkan olehnya semakin menakutkan. Tapi warisannya saja, kekuatannya tidak berubah. Ini adalah kekuatan Beku, yang meningkatkan kekuatan waris. Kekuatan Shenrou berbeda, bahkan jika Zhu Hengyu tetap selamanya di 51 iblis. Selama Anda terus berburu sejumlah besar makhluk, kekuatan Shen Luo akan terus meningkat. Jika ada cukup banyak makhluk untuk dipenggal, kekuatan Shenrou cukup kuat. Dipraktikkan secara ekstrim, bahkan jika seorang kaisar iblis membunuh 90 segmen tubuh sihir, itu bukan hal yang langka. Bahkan jika pedang meretas medan perang Taiko tingkat tinggi, itu tidak lebih dari sepotong kue. Hanya saja terlalu lama untuk meningkatkan kekuatan Shenrou ke level itu. Itu mungkin waktu yang lama dalam miliaran. Mulai sekarang, ketergantungan Zhu Hengyu pada energi sihir menjadi semakin kecil. Meskipun energi sihir itu sombong, itu tidak tergantikan. Melalui banyak pertempuran yang sebenarnya, Zhu Hengyu dengan tajam menemukan bahwa energi sihir tidak cukup untuk diandalkan. Pertama-tama, ketahanan api para biarawan sangat kuat. Ketika sihir dapat membakar makhluk laut biasa itu mungkin sangat berguna. Namun, bagi sebagian besar musuh klan laut, pembakaran energi sihir pada dasarnya tidak berguna. Suku laut hidup di air, dan dapat terbakar tanpa rasa takut. Jangan melihat pembakaran Zhu Hengyu dengan kekuatan sihir, tampaknya bisa membunuh udang dan tentara. Namun pada kenyataannya, Zhu Hengyu yang asli pada awalnya dihancurkan oleh iblis. 30 segmen tubuh sihir, prajurit udang dari 10 segmen sebelumnya, dan jenderal kepiting dari 20 segmen. Segala cara dapat membunuh mereka dalam hitungan detik. Terlebih lagi, di masa depan di medan perang, lawan memiliki baju besi. Hanya satu set pakaian api penyucian, Anda dapat benar-benar kebal pembakaran sihir Zhu Hengyu. Bahkan jika itu adalah perpaduan bola api lava, itu masih tidak membantu. Melawan musuh yang sangat kuat, pembakaran energi sihir ini benar-benar hanya sebuah tampilan. Untuk prajurit biasa, segala cara dapat dipenggal dalam batch.
Bahkan jika kekuatan Senro diintegrasikan ke dalamnya, itu masih akan ditentang oleh api penyucian dan sepenuhnya kebal. Setelan api penyucian, meskipun sangat berharga, adalah harta kelas atas. Tetapi benda berharga ini sebenarnya hanya untuk keluarga dan pasukan biasa. Untuk para jenderal dari Departemen Militer dan Legiun, setelan api penyucian sebenarnya hanya pakaian biasa. Ketika dia tiba di medan perang, bahkan seluruh pasukan mengenakan setelan api penyucian. Selain itu, setelan api penyucian yang dilengkapi oleh Legiun, dan pakaian api penyucian yang beredar di pasaran, dapatkah itu menjadi sesuatu? Sebagai tentara setan, apakah persenjataan tentara setan, keluarga dan pasukan biasa, dimiliki dan digunakan? Setan tentara, Anda dapat membeli pakaian standar khusus tentara dari Departemen Militer. Kekuatannya yang besar sama sekali bukan baju besi sipil, yang bisa dibandingkan. Zhu Hengyu sekarang dapat membayar baju besi militer selama berabad-abad dari militer. Pertahanan dan kekuatan penghancurnya 10 kali lipat dari pakaian api penyucian biasa. Penggunaan militer lebih kuat daripada penggunaan sipil. Ini adalah logika paling dasar, dan tidak perlu dikatakan. Tapi masalahnya sekarang adalah sihir Zhu Hengyu bisa terbakar, dan bahkan baju besi sipil tidak bisa melawannya. Karena itu, Zhu Hengyu harus mengganti pembakaran energi sihir. Selama ini, Zhu Hengyu telah memikirkannya sejak lama. Tapi tidak peduli apa yang dia pikirkan, dia tidak bisa memikirkan warisan apapun untuk menggantikan pembakaran energi sihir. Sampai sekarang, ketika Zhu Hengyu melihat meteorit itu jatuh, dia akhirnya membuat keputusan. Meskipun meteorit ini turun, ia memiliki cacat besar. Tapi itu hanya sesuai dengan kebutuhan Zhu Hengyu. Dengan pemenjaraan Shen Luo, perisai ajaib Shen Luo, dan roh pedang Shen Luo, pertempuran kecil Zhu Hengyu tidak lagi membutuhkan warisan lain untuk ditambahkan. Shenro dipenjara dan bisa mengendalikan lawannya. Shenro Magic Shield dapat melindungi dirinya sendiri dan kebal terhadap semua kontrol. Shen Luo Jianqi adalah kekuatan Shen Luo, dikombinasikan dengan kekuatan haus darah output jarak menengah dan pendek yang paling merusak. Mulai sekarang, satu-satunya kekurangan Zhu Hengyu adalah kemampuan output berskala besar, super kuat, berskala besar. Dan kejatuhan meteorit ini justru merupakan sihir warisan yang sangat besar dan sangat merusak. Meskipun memiliki segala macam kelemahan, itu sempurna. Meskipun sulit mengenai target yang dapat dipindahkan, itu tidak digunakan untuk menghancurkan benteng dan tembok kota. Jika strateginya tepat, itu digunakan untuk serangan diam-diam. Anda bahkan dapat membunuh pasukan besar ratusan ribu atau bahkan jutaan dalam 1 detik tanpa kesadaran musuh. Tentu saja, ini hanya keadaan ideal. Berpikir untuk membunuh begitu banyak orang dalam hitungan detik membutuhkan kondisi yang keras. Pertama-tama, langit meteorit harus menyembunyikan perhatian semua kekuatan musuh. Kalau tidak, sebelum meteorit jatuh, saya khawatir orang akan kehabisan. Kedua, musuh harus cukup terkonsentrasi, dan kelompok musuh harus cukup padat. Jika tidak, jika kelompok musuh terlalu tersebar, efek pembunuhan terakhir pada akhirnya akan terbatas. Akhirnya, tidak ada supermaster di antara pasukan musuh. Jika ada supermaster di pasukan musuh, mereka dapat meluncurkan serangan untuk menghantam keras dan meledakkan meteorit. Akibatnya, kerusakan pada musuh terlalu terbatas. Setelah pertimbangan komprehensif, Zhu Hengyu membuat keputusan, menghabiskan 1 miliar batu energi ajaib, membeli meteorit ini. Bos gemuk itu tersenyum dan dengan cepat mengeluarkan langit meteorit. Warisan langka ini diperoleh dari ranah rahasia domba ajaib terakhir. Sudah ada di sini selama lebih dari 3 tahun dan belum dijual. Bahkan, warisan langka ini terlalu hambar. Setiap kali diluncurkan, ia mengkonsumsi ratusan juta batu energi magis. Dan waktu yang dibutuhkan untuk memulai terlalu lama, dibutuhkan lebih dari 300 bunga. Selama seluruh proses peluncuran, seharusnya tidak ada gangguan. Kalau tidak, jika seseorang tidak terkontrol dengan baik, ia dapat melepaskan prestasi sebelumnya. Terlebih lagi, meteorit ini akan datang, sangat keras. Sebelum meteorit jatuh ke tanah, saya takut musuh akan kehabisan. Meskipun warisan langka ini memiliki signifikansi strategis yang sangat baik. Tetapi masalahnya adalah bahwa klan Moyang tidak pernah bermaksud untuk menyerang negara asing. Hanya untuk menjaga kota, tidak perlu untuk langit meteorit ini. Begitu meteorit itu turun, musuh akan dapat melihatnya. Pada saat itu, selama ada Supermaster, meluncurkan pemboman jarak jauh ke arah penggagasnya, Anda dapat menghentikannya. Karena itu, belum ada yang mau membeli. Sekarang Anda bisa menjual bola ajaib warisan meteorit ini, bagaimana bos yang gemuk tidak bahagia. Setelah bos gemuk mengambil langit meteorit, untuk pertama kalinya, Zhu Hengyu meminjam ruang rahasia dari bos yang gemuk untuk menyaring langit meteorit. Masuk ke ruang rahasia, Zhu Hengyu mengeluarkan langit meteorit dan memperbaikinya dengan kecepatan penuh. Alasannya adalah Zhu Hengyu juga berhati-hati. Dia harus secara pribadi menguji apakah bola ajaib warisan yang dijual di sini benar-benar bola sihir warisan. Kalau tidak, dengan harga tinggi, saya membeli banyak bola ajaib warisan dan kembali. Setelah itu palsu, atau jika ada masalah, tidak ada yang akan menangis jika mereka menangis.
Tidak masalah jika Anda menghabiskan sedikit uang. Tetapi banyak waktu terbuang sia-sia. Pasukan terlalu lambat untuk dibentuk. Ini masalah terbesar. Dalam suara lembut, bola ajaib yang diwariskan dari langit meteorit tiba-tiba berubah menjadi api unggun, dan jatuh ke telapak tangan Zhu Hengyu. Di bawah perhatian Zhu Hengyu, kobaran api seperti meteorit dengan cepat berlari dalam meridian Zhu Hengyu. Awalnya, Zhu Hengyu berpikir bahwa warisan turunnya meteorit ini juga harus mengubah puluhan atau bahkan ratusan lingkaran. Pada akhirnya akan disempurnakan. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa warisan meteorit turun hanya setelah 9 belokan di meridian. Kemudian dia bergerak-gerak keras dan membakar energi sihir Zhu Hengyu. Dalam deru, warisan meteorit hari itu jatuh ke dalam benih warisan pembakaran energi sihir. Menghadapi adegan ini, Zhu Hengyu tidak bisa menahan senyum. Hal yang sama adalah sihir yang diturunkan dari pemadam kebakaran. Situasi ini, dia harapkan. Pada saat ini, benih warisan ini dibentuk oleh 3 kekuatan warisan. Kekuatan warisan pertama adalah pembakaran awal energi magis. Kekuatan warisan kedua adalah bola api lava dari api penyucian yang tak berujung. Kekuatan ketiga dari warisan adalah penurunan meteorit yang baru saja didapat. Meteorit di langit, api ajaib di tanah, dan lava di api penyucian. Surga, bumi, manusia, dan ketiga api berkumpul, dan mereka bergabung bersama lagi. Di bawah perhatian Zhu Hengyu, perpaduan itu cepat. Dalam sekejap cahaya, ketiga kekuatan api bergabung bersama. Saya melihat cahaya bintang yang menyilaukan, bersinar dari dalam tubuh Zhu Hengyu. Di sekitar cahaya bintang yang mempesona itu, membakar api penyucian. Meteor Velvire. Untuk perpaduan baru dari sihir warisan, Zhu Hengyu dengan datar memberi nama baru. Meteor api ajaib ini menggabungkan 3 kekuatan api. Kekuatannya juga setara dengan superposisi dari 3 jenis api. Dan yang paling penting, meteor api ajaib ini tidak lagi membutuhkan tenaga Zhu Hengyu untuk melempar. Setelah diluncurkan, meteor api ajaib ini akan mengembun langsung di atas kekosongan. Menanamkan api penyucian tak berujung ke meteor-meteorit. Di bawah tarikan gravitasi, musim gugur akan turun. Setelah meteor api ajaib jatuh, letusan pertama adalah dampak kekerasan dari meteorit yang jatuh. Ledakan kedua adalah dampak ledakan bola api lava. Letusan terakhir adalah pembakaran energi magis suhu tinggi. Selain itu, seluruh proses juga dicampur dengan kekuatan Shenrou. Horor. Mengerikan. Merasakan meteor api ajaib 3 dalam 1 ini, Zhu Hengyu tidak bisa menahan rasa takut. Jika Anda tidak sengaja terkena meteor api sihir secara langsung. Bahkan Zhu Hengyu, aku khawatir itu hanya paku. Hal yang paling menakutkan tentang meteor api ajaib bukanlah ledakan yang populer dan pembakaran api ajaib. Hal yang paling menakutkan tentang meteor api ajaib ini adalah ia menggunakan akselerasi lingkungan supergravitasi di medan perang yang runtuh. Jika Anda hanya melempar batu, kekuatannya akan terbatas. Tapi begitu batu ini dibawa ke puncak sebuah bangunan setinggi ratusan meter, lalu dilempar ke bawah. Kekuatan destruktif itu terlalu menakutkan. Di bawah percepatan gravitasi, kekuatan penghancur yang dihasilkannya hampir sekuat dunia. Tidak ada cara untuk menolak. Melihat warisan meteor api ajaib, 3 biji berputar tanpa henti. Zhu Hengyu tahu bahwa ini sudah merupakan tren berkaki 3 dan bentuk paling stabil. Jika Anda mencoba lagi, dan memasukkan lebih banyak kekuatan. Jika Anda tidak hati-hati, kerangka segitiga yang solid akan benar-benar rusak. Begitu kekuatan warisan kehilangan keseimbangannya, ia bisa sepenuhnya hilang. Pada saat itu, Zhu Hengyu tidak hanya akan kehilangan fusi dan warisan meteor api ajaib. Bahkan 3 warisan utama dari pembakaran energi sihir, bola api lava, dan kejatuhan meteorit telah hilang. Benih-benih dari 3 kekuatan warisan besar akan menghilang di udara secara instan. Diam-diam mengamati untuk waktu yang lama. Akhirnya, Zhu Hengyu berdiri dan diam-diam membuat keputusan. Bagaimanapun, meteor api ajaib ini sudah cukup kuat. Meskipun masih ada beberapa batasan, Zhu Hengyu sangat puas. Di dunia ini, tidak pernah ada sihir dan sihir yang sempurna. Adalah normal untuk memiliki batasan. Yang paling penting adalah bahwa sebagai warisan strategis, meteor api ajaib sudah cukup sempurna. Jika ini meteor api ajaib juga bisa dilepaskan tanpa batas seperti Shen Luo. Dunia itu telah sepenuhnya runtuh. Dengan bantuan satu orang, Zhu Hengyu dapat menghancurkan negara dan menghancurkan bangsa, yang jelas mustahil. Setelah meteor api ajaib bergabung, Zhu Hengyu tahu. Warisan terkuatnya bukan lagi kekuatan Shenrou dan daya tembak tak terbatas. Mulai sekarang, kehancuran terkuat yang bisa meledak Zhu Hengyu adalah meteor api ajaib. Dengan pangkat dan kekuatan Zhu Hengyu saat ini, meteor api ajaib turun cukup untuk menghancurkan desa. Dengan meningkatnya level tubuh sihir Zhu Hengyu, kekuatannya terus meningkat. Kekuatan meteor api ajaib juga akan meningkat dengan cepat. Jika lebih dari 90 segmen tubuh, meteor api ajaib turun dan bahkan bisa menghancurkan sebuah pulau. Namun, untuk saat ini, itu terlalu jauh. Sejak tubuh sihir 50 tubuh, setiap kenaikan tubuh sihir sama sulitnya dengan pergi ke langit.
Setelah 50 segmen tubuh, jika Anda ingin meningkatkan tubuh melalui budidaya biasa, saya takut bahwa akan diperlukan lebih dari 100 tahun, atau bahkan lebih dari 1000 tahun, untuk dapat mempromosikan periode setan. Jika Anda tidak bisa menunggu, maka hanya dengan bantuan makanan dan obat abadi, Anda dapat mempercepat peningkatan peringkat iblis. Mengapa konsumsi batu ajaib begitu besar? Alasannya adalah bahwa setelah 50 tubuh sihir itu benar-benar terlalu banyak uang. Tidak ingin dengan cepat meningkatkan level tubuh sihir tanpa menabrak batu energi sihir besar. Bahkan jika itu adalah masa batu energi magis, tingkat tubuh sihir tidak dapat ditingkatkan. Setelah meteor api ajaib bergabung, Zhu Hengyu akhirnya menerobos dan melihat bos yang gemuk itu lagi. Bahkan, tidak butuh waktu lama untuk memperbaiki bola ajaib yang diwariskan. Dari masuknya Zhu Hengyu ke dalam ruangan, hingga penyelesaian fusi, ia meninggalkan ruangan. Butuh total kurang dari 1 jam. Karena itu, jika itu benar-benar membutuhkan hari dan malam, Zhu Hengyu tidak akan bergabung di sini. Mustahil bagi menara iblis ini untuk mempersiapkan ruang rahasia khusus untuk memperbaiki dan mewarisi bola ajaib. Setelah mengkonfirmasi bahwa bola ajaib warisan yang dijual oleh Raja Iblis House tidak memiliki masalah, Zhu Hengyu terus mengambil daftar dan membalikkannya. Setelah melihat sekilas, Zhu Hengyu dengan cepat membaca katalog warisan langka. Di antara 365 jenis warisan langka, ada 23 jenis inventaris yang ada di Devil's Mansion. Harganya juga berkisar dari 1 miliar hingga 500 juta. Bahkan warisan langka termurah bernilai 500 juta batu ajaib. Setelah melihat dengan cermat, Zhu Hengyu dengan cepat membuat keputusan. Keterampilan sihir langka yang bisa ditinggalkan di sini benar-benar bukan tanpa alasan. Selain langit meteorit, keterampilan sihir langka lainnya, cacatnya terlalu besar. Bahkan jika Zhu Hengyu kaya lagi, dia tidak bisa membuang uang ke dalam genangan air. Karena itu, setelah pemahaman berulang, Zhu Hengyu tidak punya pilihan selain menyerah. Sekali lagi, warisan langka tidak selalu kalah dengan warisan tertinggi. Warisan langka teratas bahkan sebanding dengan satu-satunya. Dan warisan langka tingkat rendah yang relatif miskin, saya khawatir bahkan warisan tingkat tinggi tidak sebagus itu. Dan yang paling penting, harga warisan langka apapun terlalu tinggi. Jika semua dimenangkan, itu akan menjadi jumlah yang sangat besar, hampir 20 miliar yuan. Bahkan jika Zhu Hengyu kaya, dia tidak bisa menghabiskannya pada akhirnya. Setiap sen harus bernilai uang. Dia melemparkan daftar warisan langka di atas meja. Selanjutnya, detektif Zhu Hengyu mengambil daftar warisan senior. Berbeda dengan warisan langka, daftar warisan maju lebih dari 10 kali lebih tebal dari daftar warisan langka. Ada lebih dari 3.000 jenis warisan lanjut. Jumlahnya sangat besar sehingga hanya butuh setengah hari untuk melihat dari awal sampai akhir. Untungnya, Zhu Hengyu tidak perlu menonton semuanya. Hanya perlu melihat mereka yang telah menggambar lingkaran, dan warisan senior inventaris gedung Raja Iblis sudah cukup. Setelah melihat jauh-jauh, Zhu Hengyu dapat digambarkan sebagai kuda dan bunga. Semua warisan tingkat tinggi hanya dapat dilirik sebentar, dan setelah memahami karakteristik umum, Anda dapat melewatinya. Bahkan sebagian besar warisan tingkat tinggi, selama Anda melihat namanya, pada dasarnya Anda bisa memahaminya. Sekilas, setengah jam berlalu dengan cepat. Seiring waktu berlalu, Zhu Hengyu secara bertahap melihat paruh kedua daftar. Tiba-tiba, gerakan Zhu Hengyu berhenti. Matanya dengan cermat melihat warisan yang dicatat dalam daftar, dan matanya menunjukkan keraguan. Sihir bisa membunuh. Ini adalah sihir warisan tingkat lanjut. Apa teka-teki Zhu Hengyu adalah bahwa warisan tingkat tinggi ini memiliki lebih dari 100 saham. Apa yang terjadi? Warisan lanjutan, bagaimana mungkin ada begitu banyak inventaris? Ini lebih dari 100 keping. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.